Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Siap untuk memuji menyembah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, pagi hari ini kita mau naikkan puji syukur kita buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebab di dalam kita bersyukur ada mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Biar musik terus berjalan. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita mengalami masalah demi masalah. Seringkali kita merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Seringkali tangan Tuhan kita rasakan kurang panjang. Seringkali apa yang kita doakan seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tetapi sungguhnya saudara, dalam hidup ini Tuhan selalu menolong kita. Mari kita mau bersyukur dalam setiap perkara, karena di dalam bersyukur ada kuasa Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan. Amin saudaraku. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan hatimu.
menolong kita. Telinganya mendengar seruan doa kita. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Oh benar Yesus, imanku teguh di dalam-Mu, Tuhan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, kami menang bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada mujizat di dalam nama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu. Kami bisa menaikkan doa syukur kami ke hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buat keluarga, buat pekerjaan, buat pagi ini yang kami bisa beribadah secara onsite Tuhan. Buat kesehatan yang Kau berkati dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semua anugerah itu Tuhan kami kembalikan Tuhan, untuk kami memuliakan nama-Mu ya Yesus. Bapa, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau mau bertakhta atas pujian kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di saat puji-pujian kami naikkan, penyembahan kami naikkan Tuhan, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara lebih lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya yang merangkati kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperangkat di Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersama kami,
bukti kebesaran-Mu. Saudara, pujian ini sangat memberkati dalam hidup saya. Dikatakan hidup kita menggenapi firman-Nya. Setiap langkah dalam hidup kita adalah langkah penuh mujizat. Amin, saudaraku. Sebab Yesus ada bersama dengan kita dan kita bersama dengan Yesus. Mari imani setiap kata demi kata dalam pujian ini supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidup. Mari pujikan dengan lagu. Hidupku menggenapi tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan lembut kita mau sama-sama angkat tangan. Hidupku tanda mujizat-Mu Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan kemuliaan yang berlimpah bagi Yesus. Oh, amin Tuhan, amin. Biarlah setiap langkah hidup kami Tuhan mencerminkan Engkau Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biar dunia tahu Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu, umat yang berkemenangan Tuhan. Karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami rindu lagi diberkati lewat firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lewat pribadi. Allah Roh Kudus Engkau yang bekerja Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan di saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Ada rema Tuhan di dalam hidup kami. Itulah yang menjadi pegangan kami Tuhan menjalani kehidupan ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Engkau yang ambil alih mimbar ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami siap menyambut firman-Mu. Mari saudara sama-sama katakan, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca firman di Alkitab, tapi kacamata ketinggalan. Tapi puji Tuhan adalah penolong saudara. Sudah mengenal nama saya ya? Sudah pernah di sini ya? Ada yang belum kenal? Oh iya. Saya ini berasal dari Semarang, manusia saya, tapi manusia ilahi dari surga ya, kita semua ya. Kita manusia ciptaan baru yang berasal dari surga. Jadi manusia suku-suku Tuhan ya. Bukan suku-suku dunia lagi, bukan suku dunia ini. Tapi kita satu sebagai tubuh Kristus. Nama saya dari Tuhan diberi nama Gideon, saudara ya. Mesti ingat cerita Gideon, bagaimana seorang muda yang punya iman, yang mempertanyakan bahwa Tuhannya dahsyat, sehingga dia karena percaya dipakai Tuhan. Karena dia punya iman kepada Tuhan yang benar, Israel. Saudara. Tapi orang tua saya memberi nama saya Bambang Yusuf Adi Sukrisno. Ya. Kalau dari kakek ditambah lagi itu, karena seorang Brahmana, Ida Bagus. Karena berasal dari Karangasem, Bali ya, mantan Panglima Perang Kerajaan Karangasem. Istri saya satu, tapi tidak ikut saudara ya. Karena dia kerja kantor pemerintah, tidak bisa ikut. Kalau libur pasti bisa ikut. Namanya Esther dari Tuhan, Dahlia, Mahkota, Riana, Sirait. Tahu Sirait? Itu nama dari Sumatera, tapi dia kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur, ya, Jalan Kartini. Saudara. Anak saya satu, sedang di Bekasi, namanya dari Tuhan Yunis, tapi saya beri nama Ida Ayu Michelle Kirana. Cuman satu, ya, umur 24. Nah, saudara, ya, anak saya emang cantik. Fotonya tidak ada. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul di dalam 1 Korintus itu pasal 13, temanya tentang kasih ya saudara. Jadi di dalam 1 Korintus 13, temanya itu kasih. Temanya kasih. Tetapi sebagai konklusinya, sebagai penekanannya bahwa kasih itu harus kita kejar. Sebagai orang Kristen, kita harus mengejar yang namanya kasih. Kenapa? Nah, kita akan membaca dulu, mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai terakhir. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, ini tidak cemburu dalam arti penekanan yang asli itu envy. Envy itu iri, cemburu karena iri hati. Jadi kasih itu tidak iri hati. Kalau cemburu itu wajar, karena Allah kita itu Allah pencemburu, tidak mau ada Allah lain selain Dia. Jadi kalau suami istri cemburu itu wajar, itu memang Tuhan kasih. Karena cemburu seorang laki-laki itu mengejar nyawa, makanya ada firman begitu ya. Jadi maksud di sini kasih itu tidak iri hati. Penggone duwe TV berwarna harus punya karena iri. Pak, beli yang sama, itu iri ya. Gitu. Tapi kalau laki-laki istrinya digandeng orang lain ya mesti cemburu, gandeng laki-laki lain. Itu wajar. Itu cemburu karena Alkitab juga pencemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Saudara, kenapa kok kasih itu yang terbesar? Ya, kalau kita buka dalam 1 Yohanes, ya, pasal yang keempat, ayat 6 dan 16 itu ada bagian ayat mengatakan Allah adalah kasih. Karena Allah sendiri kasih itu. Di luar Allah tidak akan ada kasih. Kita bisa mengasihi karena Allah ada dalam kita. Yang namanya cinta sejati itu hanya milik Tuhan. Kita bisa punya cinta sejati karena ada Tuhan di dalam diri kita. Coba laki-laki sama perempuan katanya jatuh cinta, diberitakan di mana-mana, ya toh, selebritis, wah kami cinta, ketemu begini, wah kami cocok, ya toh, luar biasa menunjukkan kasihnya, begitu menikah, berapa bulan, sekian tahun, cerai. Itu kasih yang sebatas daging, bukan kasih yang sejati. Ya toh. Tapi kalau kasih suami istri diletakkan di dalam kasih Allah, Tuhan katakan kasihlah istrimu. Gitu, laki-laki akan mengasihi istrinya karena mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan keluar dengan sempurna mengasihi istri sampai akhir hayat. Gitu ya. Dan istri juga karena kasihnya kepada Allah, hormatilah suami akan dilakukan, saudara. Dengan tidak terpaksa, tapi dengan kesadaran firman. Ya, karena di dalamnya ada kasih, saudara. Jadi kalau orang tidak punya Tuhan Yesus di dalam dirinya, percuma berbuat baik, itu percuma. Sekarang yang digaungkan itu kemanusiaan, kebaikan. Banyak orang ateis di luar sana, di Eropa, di Amerika, ateis, tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya kemanusiaan, berbuat baik. Ya. Sehingga begitu mati ya nggak ketemu surga, sia-sia, saudara. Sok pahlawan, jadi pahlawan, ada kebakaran, dia kasih ada anak kecil, dia lari ya, ambil itu dia istri terbakar, anaknya selamat. Tapi karena dia tidak punya kasih, tidak punya Yesus, tidak punya Allah di dalam dirinya, nol besar. Kita jual harta kita, ini dikatakan bagi kepada semua orang, kasihan. Tapi bukan karena Tuhan di dalam dirinya, juga sia-sia. Loh, kita ngasih orang masa salah? Enggak salah kalau disuruh Tuhan. Sudah tahu tukang judi, tukang mabuk mau kasih duit, dikasih duit ya untuk mabuk itu judi. Kita ikut dosanya. Itu yang jadi masalah. Melu dosane. Kasih duit untuk mabuk. Sudah tahu tukang mabuk kasih duit. Enggak usah dikasih. Tuhan kasih enggak usah. Roh Kudus bilang jangan kasih, jangan. Orang ingin, wah katanya orang Kristen enggak punya kasih. Ya kasih, karena kalau saya kasih kamu semakin berbuat dosa, lebih baik saya tak kasih. Karena saya mengasihi saudara. Jadi begitu pentingnya di dalam kehidupan orang Kristen punya kasih. Loh Pak, masa orang Kristen enggak punya, ada orang Kristen enggak punya kasih. Dalam Matius 7:21 dikatakan, banyak orang akan panggil lagu, Tuhan, Tuhan, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Aku enggak kenal kamu. Loh, berarti Yesus tidak dalam diri orang itu dong. Dia bilang, loh Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu Tuhan. Usir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, kalian semua pembuat kejahatan.
Sehingga ayat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak percaya mujizat. Kamu sesat loh, ngadakan mujizat, kamu dari sesat, juga sesat. Ini Tuhan malah masuk neraka loh, malah dibalik-balik toh. Akhirnya kesempatan iblis ngambil. Bukan karena itu. Kita hamba Tuhan melayani atau orang Kristen melayani dipakai Tuhan ya, kadang-kadang akhirnya motivasinya berubah. Ya. Ada orang kaya sakit, oh ya, saya doakan, kalau sembuh karena imannya sembuh saudara. Tapi dosanya tidak dibereskan. Ya jangan, harus dikasih tahu dulu, tanya Tuhan, ini sakit kenapa? Kita harus peka dengan suara kudus. Saya waktu pernah melayani dengan teman saya di Telogerejo, orang Madiun, umurnya 50 tahun waktu itu. Ya, saya masih lebih muda. Komplikasi, berat. Saya tengok dengan begitu, sebelum masuk ruangan, saya tanya, Tuhan, sakit kenapa ini Tuhan? Roh Kudus katakan, ini dosa seks. Tapi sebatas itu. Waktu masuk teman saya tanya, ini imannya lebih kuat ini. Karena firman tiap hari bisa baca, dulu waktu nganggur 75 pasal tiap hari. Sekarang 30 pasal tiap hari, dia makan banyak-banyak saudara. Kadang puasa seminggu 3 hari 3 malam itu mesti seminggu sekali 3 hari waktu. Supaya melemahkan tubuh, supaya rohnya semakin kuat, ya, supaya firman itu masuk sungguh-sungguh mengasih hidupnya. Bukan biar kelihatan hebat, tidak. Tapi biar Tuhan yang mengatur hidup kita, itu maksudnya. Bang, dapat apa? Dosa seksual. Benar. Tapi Tuhan ngasih saya lebih dari itu. Ini waktu masih muda orang ini. Suka onani. Setelah punya istri, main banyak perempuan. Loh. Kadang-kadang waktu masih muda cari pacar susah, setelah menikah. Punya istri yang baik, duitnya banyak. Banyak perempuan datang, akhirnya malah sok jadi playboy. Itu sering terjadi loh saudara. Jadi orang ini seperti itu, sehingga waktu teman saya datang, Om, sudah terima Yesus belum? Karena dia saudara kita sesama percaya Kristus tapi di tempat sebelah yang ada ibunya. Gitu. Minta ampun ya, bertobat ya, sungguh-sungguh ya, terima Yesus ya, ya, ikuti doa kami, doa pertobatan sudah minta ampun. Setelah itu kita keluar, kita nggak doakan kesembuhan, dan keluar saudaranya, Pak Joni sini, gimana Pak Pendeta? Ini dosanya matang, Tuhan bilang dosanya matang. Ya kalau dosa matang kan tinggal matinya, tahu sudah di dalam Yakobus, ya, setiap orang dicoba oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya dilakukan, akan ada buahnya maut kalau sudah matang. Terus gimana? Saya berdoa, tanya sama Tuhan tadi pribadi, diberi kesempatan sembuh hidup. Tapi harus ada orang yang memintakan belas kasihan, baik istrinya atau mungkin anaknya atau saudaranya. Khusus bacakan dia firman Tuhan dan minta belas kasihan, doa khusus. Waduh, kami semua sibuk Pak, istilah semua sibuk, tidak bisa. Gitu loh. Kalau untuk kepentingan nyawa itu kadang-kadang diremehkan loh saudara ya, wis mati osisan gitu ya. Tapi lah, Pak, disuruh baca Alkitab 15 pasal tiap hari sama 2 puasa, kira-kira seminggu. Terus kenapa? Setelah itu dapat uang 1 miliar Pak. Oh ya, pasti dilakukan karena duit. Ya Pak ya. Kalau urusan duit itu mesti didahulukan saudara ya. Aku tak prese kerjanya pamitan bos ya. Mau dapat duit. Lah ini loh penyakitnya manusia daging itu gitu loh. Sehingga surganya diabaikan. Tuhan Yesus sudah mati supaya kita masuk surga malah kita tinggal. Ya. Tidak ada Pak, tidak ada, sudah besok dipanggil Tuhan. Sudah, besok panggil Tuhan. Jadi jelas kalau kita doakan tidak asal-asal doakan. Ya, nanti doakan orang sakit karena ditegur Tuhan orangnya belum beres dosanya, doakan sembuh penyakitnya bisa pindah ke yang doakan loh. Tuhan Yesus bilang, kalau gitu aku tidak mau tanggung, kamu yang tanggung. Makanya Tuhan katakan, kalian semua buat kejahatan. Siapa suruh? Kenapa gak konsultasi dulu? Motivasinya apa? Kadang-kadang ini orang kaya, siapa tahu nanti kasih persembahan gede. Dan kebanyakan gitu ya. Kemarin saya dengar ada kesaksian pendeta doakan orang Buddha sembuh, wah
disiapkan dana berapa M untuk beli tanah bangun gereja. Wah, senangnya bukan. Enggak apa-apa kalau itu. Kalau orangnya bertobat, kalau tidak bertobat ya sayang ya. Yesus ya tidak masuk. Kesembuhan dibeli dengan uang. Orang dunia berani bayar uang berapa asal hidup. Ya. Tapi kadang percaya Yesus susah. Ada seorang haji anaknya sakit, dilayani, sembuh. Dia dapat mobil, saudara. Dibelikan mobil, ditomboki 100 juta lebih. Itu dapat guling Convero. Senang. Tapi kita harusnya tindak lanjut supaya orang itu terima Yesus, bukan cuma sembuhnya saja. Percuma, nggak jadi apa-apa nanti. Jadi saudara, itu sebabnya ayat 1 dalam pasal 14 dikatakan, kejarlah kasih. Jadi kasih itu nggak datang sendiri loh. Tuhan nggak datang sendiri. Roh Kudus datang setelah kita percaya, Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus tanpa firman, liar. Jangan-jangan yang datang bukan akhirnya tidak bisa ngomong. Sebenarnya Roh Kudus tidak akan ngomong kalau tidak ada firman. Karena tugas Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan apa? Dia akan mengingatkan kamu dan mengajar kamu akan apa yang telah kuajarkan dalam Yohanes itu. Injil Yohanes, saudara. Jadi Roh Kudus butuh firman, supaya firman itu hidup. Kalau firman hidup, berarti Yesus hidup di dalam kita. Yesus itu kan firman. Firman yang hidup. Alkitab itu firman tertulis. Dia perlu Roh Kudus tuh hidup di dalam kita. Kita perlu makan firman banyak-banyak. Saya cari rahasianya supaya saya hidup Kristen itu benar. Sampai saya akhirnya malah belajar ilmu-ilmu kesaktian. Tersesat di sana, saudara, waktu masih remaja sampai pemuda itu. Saya masuk sekolah teologia itu tingkat 2 baru lepas semua. Roh jahat dalam diri saya, saudara. Waktu ikut ilmu sakti ini. Guru saya lebih muda dari saya. Waktu SD, SMP dia sudah sakti. Jalan kaki waktu masih remaja itu masih kelas 1 SMP atau kelas. Jalan kaki kira-kira 15 kilo ke desa. Pulang, dia ambil daun depan rumah paman saya. Daun itu, jeruk, 1. Dia remas-remas sambil jalan pulang. Setengah perjalanan ada warung soto di desa. Yuk makan soto dulu, ada duit? Udah gampang. Makan soto mungkin waktu masih 500 rupiah. Atau 250 rupiah waktu itu. Makan, saya makan. Kalau saya makan, itu yang diremat-remat tadi daun ini dibuka uang 5.000. Itu bayar. Orang, saya lihat uang 5.000, orang juga dia lihatnya daun. Nah itu daun yang pakai bayar. Masih dapat kembalian 3.500, bisa naik angkot des pulang ke kota, saudara. Itu kerjaan saya teman-teman tuh, guru ilmu saya. Dia pegang daun itu hilang, saya tidak bisa lihat. Di situ saya tendang-tendang sama teman-teman, tidak ada. Sudah nyerah. Dia lepas daun kelihatan di situ. Kayak jadi angin, tidak kelihatan. Tapi sesakti saja tidak akan masuk surga, saudara. Sia-sia. Ya, sia-sia. Mancing di Jepara, di tengah laut. Tidak ada makanan, kelaparan teman-teman. Ada yang bawa sarung, ada, dia pakai sarung. Dia lihat warung di pantai sangat jauh. Dia kerudung sarung. Terus dia keluar. Ya makan dulu, sudah ada roti. Dia suruh hantu laut itu ngambil roti ke sana. Karena imannya hantu, yang namanya hantu kan tidak punya badan, tidak punya daging, nggak bisa pegang. Karena imannya manusia, dia bisa ambil roti itu. Setelah makan nanti warung sana itu bayar. Masih bayar. Datang, Pak, saya mau bayar roti, ini. Kapan beli? Tadi saya ambil, Pak. Masa? Itu dihitung aja. Oh iya, barangnya kurang, bayar. Tapi nggak bawa masuk ke surga. Karena tidak punya itu iman alamiah. Ya, kuasa gelap yang melaksanakan, saudara. Tuyul ya tidak bisa ambil uang, tuyul itu nggak punya daging, nggak bisa ambil uang itu gimana? Tapi karena iman manusia, iblis tahu manusia itu punya potensi namanya iman. Nyawi jening ati karo lati dadi sekti. Itu Roma 10 ayat 10. Dengan hati percaya. Apa yang kau percaya? Orang dibenarkan. Dengan mulut mengaku, apa yang kau percaya akui? Orang diselamatkan.
diselamatkan ekonominya, diselamatkan ini semua. Seharusnya firman Tuhan yang di hati dan di mulut itu firman Tuhan. Ya, ayat 8 inilah firman iman, dia ada di mulutmu dan di hatimu. Dengan hati percaya janji Tuhan, orang dibenarkan. Dengan mulut mengaku, akui janji Tuhan yang kau percaya itu, orang diselamatkan. Tuhan, aku bersyukur. Karena engkau yang kaya sudah jadi miskin, saudara. Tuhan, untuk buat aku yang dulu miskin, sekarang kaya di dalam segala hal. Akui. Kalau itu keluar dari hati, nyawi jeneng hati, kalau hati dari sekti. Makanya orang dunia saya puasa 40 hari, bertapa, tiap hari mirip rapalnya. Rapal itu kan kata-kata doa, kayak Mazmur itu. Dirapal. Sona mata cikuri, sona mata cikuri, itu sampai supaya hatinya yakin. Begitu diomongkan lewat mulut, gentur tapane namanya. Kalau tameng wojo terang, tapi nggak bawa ke surga, malah membawa masuk neraka. Saudara, karena kita bisa diubah, itu kalau dalam Filipi pasal 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan. Tuhan akan rela mengerjakan di dalam kita, sehingga kita mau berbuat benar, sampai melakukan kebenaran itu, Tuhan yang mengerjakan. Maka biarlah Tuhan masuk dalam hidup kita, menurut kerelaannya. Kita cuma baca Alkitab seminggu sekali ya, Tuhan hanya bisa kerja seminggu sekali. Coba saudara makan seminggu sekali, kira-kira badannya gimana? Sehat dah, gebuk dah, berotot dah, tinggal longlet tuh. Longlet lama-lama mati. Ya toh? Roh kita itu juga butuh makanan, makanannya firman, saudara. Hati-hati. Kita ini manusia ilahi loh. Dalam 1 Korintus 15 mulai ayat 40 dikatakan Adam yang pertama bersifat alamiah, daging. Tetapi Adam yang kedua bersifat rohaniah. Dan kita adalah keturunan Adam yang kedua yang bersifat rohaniah, itu keturunan Yesus. Makanan pokoknya yang bersifat rohaniah, akulah roti hidup. Yesus katakan perkataanku adalah roh dan kehidupan. Jadi kita firman ini sifatnya roh loh. Kalau saudara saya masih daging, baca ini tidak kuat. Siapa kalau baca Alkitab ngantuk? Nggak kuat, baru 1 ayat, 2 ayat lama-lama ngantuk. Nggak tahan daging itu dengan firman. Maka perlu dipaksa. Minum kopi, cuci muka, baca sampai roh kita kuat. Sehingga kita membaca Alkitab itu seger. Karena itu manusia roh. Nah kalau manusia roh kita nggak makan, dia lemah. Dia pingsan, nggak dengar suara Tuhan. Jadi budek. Gitu. Yang kita hidupi apa akhirnya? Makannya sate kambing, rica babi, gitu. Wah, itu ada tuna bakar, wah enaknya bukan main. Akhirnya apa? Yang Tuhan katakan tubuh kita disalibkan bersama Yesus itu, dia lepas dari salib turun dia bangkit dari kubur, jadi zombie. Kan banyak orang Kristen itu jadi zombie. Apa? Gampang tersinggung, jelek-jelekin orang lain, gampang marah, gigit misalnya. Kalau coba zombie itu mesti gigit orang lainnya, yang waras digigit, saudara. Ya, kumpulnya sama-sama zombie, nanti kalau ada musuh bersama, dikeroyok. Ya, orang yang semakin rohani malah diabaikan. Bukannya cari rahasia bagaimana diberkati, malah dimusuhi. Itu zombie, zombie rohani. Jadi saudara, karena apa? Karena tidak ada kasih, tidak ada Tuhan dalam hidupnya, tidak ada Kristus, tidak ada firman. Maka Tuhan kata kejar, Rasul kata kejar kasih itu. Begitu saya cari dulu waktu saya masih gereja lama, di katekisasi saudara. Saya tanya, Om, apa kita sebagai orang Kristen harus baca Alkitab tiap hari? Dia nggak tegas, jawabnya tuh nggak tegas, sambil senyum. Ya sambil senyum tertawa gitu, ya harus. Ya pelan-pelan harus tiap hari Om. Iya harus. Berapa banyak Om? Berapa pasal? Ya sambil ketap-ketip matanya sambil senyum-senyum.
Iya, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya kunci loh, Saudara. Kunci, tapi karena nggak tegas kita nggak melaksanakan. Kalau lagi pengen baca, saya baca, kalau enggak ya sudah. Sampai saya kuliah waktu tahun 91 itu naik ke tingkat 2 akhir, mau naik ke tingkat 3, saya ke Bali liburan, pelayanan liburan 2 bulan. Saya ditaruh waktu di Denpasar, pindah ke Singaraja di Kecamatan Serit, di Kalepaksa, tapi kemudian dipindah lagi naik gunung ke seperti Tretes itu, di Banyusri namanya, di Pos PI. Waktu saya jalan-jalan turun gitu, ada sepeda motor naik. Wih, senior saya. Ya. Sekarang sudah almarhum, umur 80 sekian. Om, mau kemana? Mau ke Pedawe. Sini bang, ini ada pesentuhan. Gimana om? Kamu suruh baca Alkitab, kamu calon hamba Tuhan. Suruh baca Alkitab setiap hari. Berapa pasal om? 20 pasal. 20 pasal tiap hari om. Loh biar apa? Saudara disuruh berapa pasal? Tanya enggak? Saya nyemangati jemaatnya. Oh gitu ya pak? Ya kalau kamu nggak usah banyak-banyak. Minimal sekarang 10 pasal dulu. Wah semangat. Karena ingin imannya naik. Supaya doanya itu mujarab. Supaya hidupnya semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Pendetanya kembali datang. Pak, kalau kamu tidak mampu, tidak usah. Ya 1 ayat, 2 ayat tiap hari tidak apa-apa. Saya mikir, tadi jemaatnya semangat mau melakukan malah dipadamkan. Ini kadang-kadang nggak ngerti. Saya jadi ragu-ragu nih, jangan-jangan pendetanya tidak baca Alkitab tiap hari. Bacanya kalau senang seperti saya dulu nih. Atau kalau mau khotbah baru baca Alkitab nih. Saya dulu waktu masih gitu ya. Kalau mau khotbah, baca Alkitab, cari-cari. Tapi kan nyari rumput untuk domba. Bukan untuk dia makan sendiri. Makanya kadang-kadang setelah dikhotbahi malah bukannya jemaatnya berubah, malah tidak berubah, semakin parah. Nah, ternyata rumputnya, karena rohnya sempoyongan, lihat rumput seger, ternyata, oh ini bunganya bagus ya. Ternyata plastik. Rumput plastik yang digunakan. Ya, itu sering terjadi. Ya. Saudara, begitu saya lakukan, oke om, saya lakukan. Karena itu yang saya cari. Itu sebabnya apa? Caranya kejar Tuhan apa? Baca firman banyak-banyak. Setelah banyak-banyak, akui setiap janji Tuhan dalam doa iman. Seperti kata Tuhan, terima kasih. Ya. Engkau sudah jadikan sebagai umat ketebusanmu. Sehingga engkau juga tetap jadikan kami sebagai manusia ciptaan baru yang lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3. Sehingga benih lahir dalam diri kami sehingga kami tidak berbuat dosa lagi. Begitu jadi iman Tuhan bikin kita tidak berbuat dosa. Karena pengakuan iman kita dalam ayat-ayat itu. Karena Tuhan Yesus Kristus yang lahir daripada pasal 5 melindungi kami. Bersyukur Tuhan. Engkau berjaga di pintu bibir kami sehingga kami tidak teledor dengan kata-kata itu. Daud. Tuhan, engkau mengenal isi hatiku. Berjagalah di pintu bibirku supaya tidak salah ngomong. Kalau orang imannya udah kuat tuh jangan salah ngomong, tahu-tahu ngutuki anak cucunya, cilaka semua. Makanya Daud juga minta, sebagai orang beriman minta supaya Tuhan jaga mulutnya. Supaya tidak asal ngomong. Gitu. Kita bisa bunuh orang dengan perkataan kita. Jadi saudara-saudara, kita doa seperti apa yang Tuhan mau sesuai janji itu kita perkatakan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata waktu 12 pengintai, masuk ke Kanaan, Tuhan bilang apa waktu mereka ngomong tentang kenyataan? 10 orang itu nggak salah. Secara manusia nggak salah, memang Yeriko kotanya tinggi besar, berkubu, ada orang raksasa di sana. Kita seperti belalang. Benar enggak? Salah enggak itu kalau ngomong fakta? Benar. Tapi imannya yang keliru, dia mengimani fakta, bukan mengimani janji Tuhan. Masuk saja, aku yang berperang. Tuhan kan berkata gitu, sehingga Yosua sama Kaleb percaya. Jangan takut, Tuhan bilang mereka tuh yang dukung udah hilang. Tuhan bilang kita masuk, kita menang, jangan takut. Tapi akhirnya rakyat lebih percaya sama 10 pengintai. Mau lempari 2 orang dengan batu, tapi Tuhan bilang apa? Apa yang kau katakan di hadapanku, itu yang kulakukan kepadamu. Maka muncul di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup mati manusia ada di lidahnya.
siapa suka mengemakan, makan buahnya. Kenapa kita tidak doa sesuai firman Tuhan yang menjadikan mengaminkan? Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh kejar kasih itu. Sehingga firman itu bisa penuh, sehingga motivasi hidup kita hanya Tuhan. Soal jabatan, soal bisnis, soal pendidikan, semua sudah dijamin. Kalau doa kita penuh kuasa, bisnis kita pasti Tuhan terima kasih, bisnis itu Tuhan berkati. Dijaga malaikat Tuhan, saya aman Tuhan, Engkau berkemah seling kami Tuhan, Engkau berkenan kepada kami sehingga kami diluputkan yang jahat Tuhan, terima kasih Tuhan, ngomong aja. Saya waktu sakit juga gitu, waktu sakit 3 hari 3 malam buang air ban besar 10 kali lebih, tulang-tulang sakit, saya harus merangkak ke kamar mandi tiap pergi ke toilet, merangkak karena sakit semua, berdiri sakit. Saya terakhir tanya Tuhan, aku tuh dosa apa ya Tuhan? Saya salah apa? Tuhan bilang, enggak salah, enggak dosa. Nah kalau gitu berarti saya sehat atau Tuhan? Ya sehat. Nah terus gimana ya? Kamu bersyukur bahwa kamu tuh sehat. Ya udah saya bersyukur, saya bangun tangan Yesus, saya paksa. Dengan kesakitan paksa, ambil belimbing sayur tuh yang asem, 1 genggam, ambil cabai pedas. Sambil cabai merah besar, tapi juga cabai yang paling pedas itu. Saya bikin rujak ulek sama-sama, kasih garam agak banyak. Saya suka asin juga. Kasih gula merah sangat banyak. Saya makan. Saudara berani buang-buang air besar 10 kali lebih tiap hari makan kayak gini? Gitu. Pedas, asam, asin, manis. Cuma tidaknya sekarang nggak pakai es, ya. Nggak pakai es. Langsung mampet juga. Seger. Lidah langsung rasa makan, langsung bisa makan, langsung enak. Saya besok main badminton 4 set. Jadi 8 kali balik ini 4 set. Main double. Apa yang terjadi? Setelah main ini apa? Teman saya pendeta. Loh bang, kamu kepucat? Tadi kan pendeta dari main hardcore. Kamu kepucat saya apa? Iblis masih gak terima loh saya tanya. Hari Minggu itu Jumat, Minggu saya khotbah depannya dia. Oh, udah sakit apa? Sehat, udah pucat. Udah bang, aku tuh lihat kamu tuh pucat. Kamu sakit apa toh? Pak, aku enggak sakit, enggak pucat loh ya. Saya tolak saudara. Kalau saya ngaku, oh ya Pak sakit, balik penyakitnya. Saya enggak mau. Karena pengakuan kita ditunggu sama setan. Ya. Makanya dalam Wahyu 12 itu iblis dikalahkan dengan apa? Dengan darah anak domba 50%. Yang kedua dengan apa? Dengan kesaksian perkataan kita. Perkataannya apa yang kita katakan sebagai saksi? Sesuai firman. Dia ngeyel lagi. Lu enggak bang, kamu tuh pucat. Kamu sakit apa toh? Saya jengkel. Bagus, aku udah pucat, udah sakit ya? Sakit pak. Lalu nanti saya itu enggak marah, tapi saya harus keras. Oh iya, biasa. Dia takut kalau saya marah. Hari Minggu saya khotbah tempat dia, begitu selesai khotbah, amin gitu ya. Itu ada cengkeraman kanan kita lepas. Saya enggak terasa dicengkeram, tapi begitu cengkeraman lepas. Rupanya setannya itu nongkrong di pundak saya, di kakinya kanan kiri. Terus melayang. Dalam hati, kurang ajar. Saya sambil lihat atas, kurang ajar setan. Makanya pendeta di situ dipakai karena lepasnya di tempat mimbarnya dia juga. Ya. Setelah dapat berkat, saya ajak istri saya, yuk makan batagor spesial. Sudah lepas di setannya yang bawa penyakit. Kenapa? Ujian toh. Katanya percaya bilu-bilu Yesus. Diuji kalau gagal ya akan diulang lagi. Gagal diulang, enggak akan pernah berhenti, Saudara. Saudara, kasihlah musuhmu. Masa ngasih gembalane ra iso? Ngasih saudara segereja ndak bisa, mutung keluar dari gereja, gagal. Ya toh? Hendaklah kamu saling mengasihi, gagal. Mengasihi itu apa? Sabar, tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya mengampuni, menutupi itu menutupi kesalahan seperti Yusuf itu loh. Ini Yusuf ini seperti itu. Sabar, dia nutupi kesalahan saudaranya. Dia nggak cerita ke orang-orang, aku dijual sama saudara, enggak. Aku diculik dari negeriku, dijual ke sini, tapi enggak ngomong tentang saudaranya. Setelah jadi Perdana Menteri, dia nggak balas dendam tuh.
Oh enggak apa-apa mas, dek, semua enggak apa-apa. Kamu memang mikirkan yang jahat, tapi itu ternyata dipakai Tuhan. Itu Tuhan bilang, supaya aku ada di sini. Untuk menjamin kalian semua supaya selamat. Dia menerangkan dengan baik. Saudara. Itu orang Kristen. Itu yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Dalam di bumi, di dunia ini, kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dan kita akan terus berjalan menuju Yerusalem baru. Itu sebabnya kejar kasih itu. Jangan kita doa puasa sungguh-sungguh ngomong hanya untuk apa? Ben aku munggah pangkat. Wah ya keliru. Kejar Tuhan nanti dapat semuanya. Kan lagu sekolah minggu gitu. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Gitu. Kalau udah ada Yesus sama ngomongnya jadi. Waktu guru ilmu saya yang datang kan hujan, saya duduk sama-sama di emperan gitu. Udan, bariki, terus letak, wah besar. Mau begitu, mau sini, udah mau terus sekali itu. Dalam Yesus, berhenti hujan. Langsung saya. Terus lirik, piye? Menang kowe saiki, sekti kamu. Punya Yesus yang menciptakan semua. Jadi kita nggak perlu takut dengan orang sakti, sudah nggak perlu takut. Bahwa keris bisa terbang dari Yesus, keris ambruk, rebah, akan jadi. Ini firman yang keluar akhirnya, kuasa Tuhan. Dan kita akan memiliki karakter Kristus, memiliki kasih yang benar. Berbagi juga karena Tuhan. Menabur juga tahu tempat yang subur mana. Yang jelas kalau di gereja tempat paling subur karena saudara dikasih makan di sini. Yang utama itu memelihara hamba Tuhan di gereja ini. Itu taburan utama, tapi juga nanti Roh Kudus mengajar kita apa? Nabur di mana? Tuhan gerakkan bagaimana? Tetapi lebih daripada itu, kejar Tuhan dalam hidup kita. Melalui sungguh-sungguh baca firman sebanyak-banyaknya. Saudara tidak harus seperti saya 20 pasal. Ya. Tapi setidaknya minimal tiap hari ya 5 pasal. Minimal. Diusahakan, diperjuangkan. Kalau diusahakan, Pak saya sudah berusaha Pak tapi tidak bisa, mesti berhenti. Tapi kalau diperjuangkan tuh sampai titik darah penghabisan. Harus. Pak, saya tidak bisa baca itu punya cucu, punya anak. Ayo perintahkan. So sini, bacakan nenek tuh, opa, oma, bacakan ya. Cucunya dapat iman, yang dengar dapat iman. Saudara kita semua akan menjadi tua. Kalau tua hartanya habis, 10 anak kadang-kadang tidak bisa merawat satu orang tua. Bener enggak? Diuncal ke rono rene. Mas, gentenan toh. Gue, bapak ini, kenapa aku gak repot. Yo, dijemput. Sampai sana baru sebulan. Dek, iki bapak ibu dijemput. Gentenan, aku ya gak repot. Dilempar-lempar. Tapi coba, kita adalah imamat yang raja. Kalau doa kita manjur sebagai seorang imam, masa tua pun bisa berdoa. Doanya manjur, dicari sama anak cucu. Karena setiap merawat orang tua, doanya manjur diberkati. Mas, bapak ibu ganti nggonku sih. Jadi rebutan saudara. Harta yang luar biasa. Ya, itu yang Tuhan mau. Kita tetap berguna untuk anak cucu. Tidak menyusahkan. Jadi rebutan karena mendatangkan berkat dari Tuhan untuk anak cucu saudara. Karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya. Dan kita dengan iman juga boleh tetap sehat. Nyatanya Musa 120 tahun tetap sehat. Kaleb 85 tahun masih sanggup perang, lari. Kan perangnya tahun itu lari, bawa pedang. Larinya itu jalan kaki bisa berkilo-kilo, puluh kilometer untuk datangi suatu tempat. Ya, tergantung kita. Kalau kita kemudian mulai seperti struggle gitu, udahlah cukup berhenti, wis tuwa, cukup ngkang-ngkang, loro ya, loro bu, nggak dilawan, nggak tampani ya. Kalau dia ngomong gerah pak, inggih, malah ditampani lagi, diaminkan.
Lagi sakit Pak? Iya, wah diterima. Kalau 10 orang ya 10 kutuk kita terima. Hati-hati loh. Ya. Sakit Pak? Oh enggak. Loh, Bapak jalannya pincang? Oh enggak. Baru kenal pincang. Saya percaya bahwa saya sehat kok. Penyakit dan kelemahan kan dari tangan Tuhan Yesus. Di kayu salib. Ngapain saya akui? Saya enggak mengakui. Saya ngakui firman. Itu harusnya begitu. Walaupun orang-orang bilang, kai wong kai ngene. Enggak apa-apa. Tuhan Yesus juga diginikan sama tetangga kanan kiri ya dah. Itu anakmu edan tuh. Yesus tuh gila itu. Sana Maria sama adik saudara-saudaranya, anak-anaknya datang mau ngambil Yesus karena orang bilang Yesus gila. Tapi kita ini yang waras karena kita itu percaya firman, bukan asal-asal gitu loh. Jadi saudara mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan sekedar beribadah. Tiap hari harus makan firman banyak-banyak. Supaya manusia roh kita ada dalam diri kita. Yesus pribadi tinggal dalam kita. Kuasanya penuh di dalam kita. Supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan di dalam roh kita. Sesuatu tanya sama Tuhan, Tuhan harus bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Pasti Tuhan bicara. Tuhan tuh mau ngomong-ngomong sama kita. Kamu bukan lagi hamba, kamu sahabat. Karena aku memberitahukan rencanaku kepadamu, itu harusnya begitu. Jadi Tuhan akan kasih tahu rencana kita. Kita tanya, Tuhan bagaimana? Bagaimana? Jangan pikirannya dewe yang jalan. Karena dalam Roma pasal 8 itu katakan, barang siapa dipimpin roh Allah, dia anak Allah. Nah sekarang tanya, dipimpinnya pikirannya dewe atau roh Tuhan? Nek sakarepe dewe ya anak sapa? Anake wong liya itu. Bukan anak Tuhan. Jadi orang Kristen keselamatan simpel, tapi kalau mempertahankan keselamatan itu yang tidak simpel. Ikut Tuhan itu tidak simpel. Ya, karena akan digagalkan terus oleh kuasa gelap. Itu butuh mendatangkan Yesus dalam diri kita. Sehingga kalau ada 2 orang berdoa di dalam namaku, apa saya diminta akan kuberi. Ini untuk suami istri. Maka suami istri dikili-kili supaya gegeran. Masalah kelambi, warna baju, sepatu, beli di sini, ya, beli cabai mahal sedikit suaminya, dimarahi istrinya. Pokoknya supaya gegeran. Supaya yang satu selatan, satu utara. Yang satu timur, yang satu barat. Sehingga doanya tidak pernah ketemu, tidak sehati kok. Ya toh? Suami istri doa terus tidak sehati, tidak akan ketemu. Tuhan tidak kabulkan. Yang dikabulkan kalau sehati. Dan kalau suka baca firman berdua dengan suami istri 3 pasal bersama, bisa buat sehati loh. Karena Tuhan yang bikin kita sehati. Baca bersama 3 pasal, sepasal dulu, nanti baca sendiri, ketemu lagi, baca sepasal lagi, mau tidur baca sepasal lagi, boleh. Sehingga hidup kita, hidup Kristen sejati, kita kejar kasih dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu ini juga semakin diberkati untuk diingatkan kembali supaya kami semua mengejar Tuhan. Sehingga kami tidak mengejar dunia, tidak mengejar gaji besar, tidak mengejar supaya naik pangkat, supaya tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar wanita cantik, tidak mengejar suami yang ganteng. Kami mengejar Engkau Tuhan, sehingga Engkau pimpin hidup kami untuk masuk dalam rencana-Mu sebagai orang-orang yang diberkati dalam hidup ini, sehingga kami boleh melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kami boleh melakukan hidup benar dengan berbagi kasih, dengan hidup yang jujur, adil, dan menikmati persekutuan indah bersama saudara-saudara seiman, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami senantiasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Kita naikkan pujian segala segala
percaya, Tuhan setia, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Gideon Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah di gereja kita bisa ditayangkan. Ya, saya mengundang bagi yang muda-muda untuk kita mau hadir di dalam ibadah kaum muda dan doa malam yang sampai sekarang hari Jumat lewat Zoom. Bagi saudara-saudara yang mempunyai Android, kami harapkan untuk sama-sama bisa join dalam Zoom doa malam. Ya. Oh ya, minggu depan ada baptisan air. Untuk yang baptisan mungkin bisa datang lebih pagi ya, 6:30 ya, 6:30 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis, bisa mendaftar ke Saudara Tiongking untuk dibaptis minggu depan ya, hari Minggu jam 6:30. Kalau tidak ada pengumuman yang lain, kita mau tutup ibadah kita malam hari. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Mari sama-sama angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, kembali iman roh kami diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Khususnya bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, penyertaan-Mu senantiasa Engkau berikan. Tuhan, kalau sebentar umat-Mu kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara
pagi, Tuhan Yesus memberkati.